Sementara detektif Agan Bana duduk di kursi ruang tamu. Ibu sibuk menyiapkan makanan di dapur. Aku berhadapan dengan Kapten Agan Bana sama seperti aku berhadapan dengan Nyonya Narumi sebelum ini. Nila, jangan takut. Saya hanya akan menanyaimu beberapa hal yang perlu saya ketahui. Kata detektif itu berusaha menenangkanku. Mungkin dia melihat wajahku yang pucat. Tenang, kalau kau tidak melakukan apapun, kau tidak perlu merasa takut. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk mencari informasi tentang kematian Nyonya Kaya itu. Nila, saya menemukan ini di laci Nyonya Narumi. Detektif Agan Bana mengeluarkan sebuah kartu dari kantongnya. Kartu itu diletakkan di meja menghadap ke arahku. Sekali lagi aku mendapat kejutan pagi ini. Itu adalah kartu member VIP Klub Kembang-Kembang Iblis. Aku segera meremas kepalaku yang tiba-tiba terasa sakit. Ada apa sih dengan kembang-kembang ini? Kenapa semua bunga-bunga ini terasa menerorku pagi ini? Selama ini aku tidak pernah terganggu dengan bunga-bunga ibu. Ibu memang bekerja sebagai penjual tanaman di rumah ini. Kami membuka halaman kami, membuat berbagai macam bunga di sana. Dan ibu sudah cukup punya banyak pelanggan. Ya, meskipun akhir-akhir ini agak mandek, tapi aku tetap menyukai tanaman-tanaman ibu. Sebelum bunga aneh ini muncul dalam berbagai simbol, aku hanya melihat kartu itu dari jauh, memandangi tulisan di sana. Kamu pernah melihat kartu ini di laci Nyonya Narumi? Tanya detektif Agan Bana. Aku menggeleng. Saya pergi ke rumah itu hanya menyelesaikan tugas saya untuk merawat Nyonya Narumi. Saya tidak pernah membongkar apapun. Saya tidak pernah bertugas membersihkan banyak hal di rumah itu. Karena menurut Tuan Danu, tugas saya hanya merawat ibu. Jadi sepanjang hari, lokasi saya hanya berdiri di sekitar Nyonya Narumi, memastikan kalau dia butuh sesuatu. Jadi saya tidak pernah tahu apa yang ada di lacinya, di lemarinya, atau apapun isi rumah itu. Bibirku sedikit bergetar ketika mengatakannya. Detektif Agan Bana mengangguk-angguk. Coba kamu buka kartu itu. Aku pelan-pelan menyentuhkan ujung jariku ke kertas kecil itu. Menyentuh tulisan yang ada di depannya. Klub Kembang-Kembang Iblis ditulis dengan tulisan emas. Saat kuraba, teksturnya membuat tidak terasa nyaman di dadaku.
Tapi detektif akan mana memberi kode agar aku membukanya. Maka aku membukanya. Di situ tertulis nama Nyonya Narumi dan jabatannya di klub itu. Dia adalah salah satu perempuan yang berada di jajaran pemimpin. Klub apa sebenarnya ini? Bisikku tanpa sadar, dan detektif Aganbana mendengar kalimatku. Coba kau baca dulu pelan-pelan. Katanya kembali memberiku keberanian untuk membaca seluruh tulisan yang ada di kertas itu. Tidak banyak tulisan di sana. Mataku pelan-pelan menyusuri beberapa informasi yang ada di sana. Klub kembang-kembang iblis punya misi menemukan anak-anak muda perempuan yang akan dijadikan penerus. Aku berhenti di kalimat itu dan memandang detektif Aganbana. Maksudnya apa nih? Kataku bingung. Saya hanya ingin tahu bagaimana dulu kamu direkrut untuk bekerja di rumah itu. Karena menurut pengetahuan saya, rumah itu sangat memilih orang-orang untuk dipekerjakan. Dari range umurnya, latar belakang pendidikannya, semuanya seolah diperhitungkan. Kami sudah punya beberapa orang anak muda seperti kamu yang pernah bekerja di sana. Dan latar belakang mereka bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Aku melihat rumah kami, memandang ke arah jendela, ke arah bunga-bunga ibu. Kami bukan termasuk di dalamnya, kan? Kataku pelan. Karena aku kehabisan kata-kata. Kami hanya orang biasa, kataku pada detektif Aganbana. Ibu hanya menjual tanaman, dan aku hanya lulus SMA. Salah, maksudku SMP. Karena aku tidak selesai di SMA. Waktu itu toko bunga ibu mengalami hama secara tiba-tiba dan semua tanaman hancur. Selama setahun lebih, dan aku harus berhenti sekolah agar Lana adikku bisa tetap sekolah. Ya, berarti aku hanya lulusan SMP dan itu tidak istimewa, kan? Kata-kataku mulai tidak teratur. Aku bingung antara membela diri atau mulai ketakutan karena menyadari sesuatu. Jangan salah paham. Latar belakang yang kumaksud bukan yang kelihatan. Bukan yang kelihatan maksudnya. Detektif Aganbana menarik nafas, menyandarkan punggungnya ke kursi. Pada saat itu, ibu datang, mencairkan suasana dan meletakkan kembali nampannya di atas meja.
Bersama makanan itu ia juga membawa 2 gelas minuman. Aduh, jarang-jarang detektif agen Bana sekeren ini datang ke rumah kami yang kecil ini. Ayo Dina, ayo dinikmati. Hanya makanan kecil dan minuman udang jahe yang saya buatkan. Biasa, di daerah sini memang dingin. Jadi saya biasa membuatkan minuman hangat untuk para tamu yang datang. Kata ibu tersenyum dengan ramah seperti biasa. Wah, terima kasih sekali Bu. Memang cuaca di sini dingin sekali ya. Iya Pak, daerah sini memang suka berkabut sepanjang hari. Dingin, makanya di sini cukup oke untuk beberapa tanaman. Silakan. Detektif agen Bana dengan tenang menyeruput minumannya. Ia terlihat puas dengan minuman seduhan ibu. Lalu tangannya mulai mengambil makanan kecil di atas meja. Sementara aku tetap tidak tenang. Aku membolak-balik kertas kartu klub kembang-kembang iblis yang ada di depanku. Apa hubunganku sebenarnya dengan klub ini, dengan bunga itu? Aku kembali teringat kata-kata Nyonya Narumi bahwa aku adalah bagian dari mereka. Aku adalah keturunan salah satu dari mereka. Tidak. Aku hanya anaknya ibu, Nyonya Sita, si pedagang bunga kecil di balik gunung. Dan itu tidak mungkin ada hubungannya dengan klub perempuan-perempuan kaya yang punya rumah seluas lapangan bola. Tidak. Aku tidak boleh termakan semua ilusi pagi ini.